Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul Qurama wal Aiza, para alim, para ulama, para guru, para ustadz, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad, yang pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pada makalah yang ke-7 setelah kemarin makalah yang ke-6 sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Namun mari kita sama-sama menghadiahkan Fatihah kepada musannifil hadil kitab Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga kepada guru-guru kita semua, orang tua kita semua. Mudah-mudahan ilmu beliau dan guru-guru kita semua menjadi barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Allah hadiniyah kunanti sholli wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala salihatin sayyidina ila hadrat jami' wa ala man salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ke-7. Qala Ali karramallahu wajhaha wa fi nuskhatin wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maqalah yang ke-7 ini adalah apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhaha. Wa fi nuskhatin qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam tulisan yang lain, sumber yang lain menyatakan bahwa makalah ini berasal dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi ada dua versi. Satu menyatakan bahwa ini adalah bersumber dari Sayyidina Ali karramallahu wajhaha. Sementara sumber yang lain mengatakan bahwa makalah ini berasal dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi perbedaan dari siapa yang sumbernya dari siapa. Tapi bukan itu yang paling utama, tetapi adalah pada materi atau substansi yang disampaikan. Isi makalahnya adalah an-ni'amu sittatu asya'a al-Islamu wal Qur'anu wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyatu was sitru wal ghina 'anil nas. Kata Sayyidina Ali atau kata Umar radhiyallahu an, an-ni'amu, nikmat. Nikmat an-ni'am itu jamak daripada lafaz nikmat. Artinya nikmat-nikmat, banyak nikmat itu. Itu sittatu asya'a, ada 6. Jadi yang dimaksud oleh Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Umar ini, yang dimaksud nikmat itu ada 6, itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Kenapa? Kalau kita bicara nikmat, sebenarnya nikmat itu luas. Nikmat itu banyak. Kalau dalam kitab, seingat saya dalam kitab tafsir Sawi, Hasyiah Sawi itu, syarahnya tafsir Jalalain, itu disebutkan oleh beliau musannifnya, nikmat itu banyak sekali. Paling tidak nikmat itu bisa dikategorikan ada nikmat yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Ada nikmat yang jasmani, ada nikmat yang sifatnya ruhani.
Lah baik sifat yang nikmat yang sifatnya jasmani maupun rohani, kalau disederhanakan itu paling tidak bisa dibagi menjadi 3. Ada yang nikmat itu istilahnya nikmat fitriyah. Nikmat yang memang sudah sejak kita lahir sudah melekat pada diri kita. Sudah dari sananya sudah ada. Jadi sudah bawaan. Contoh apa? Ya wajah kita masing-masing. Kita lahir dalam kondisi menjadi seorang laki-laki misalnya. Ini nikmat fitriyah. Tidak pernah pesan. Tidak pernah kita inden dulu, oh kita mau jadi laki-laki, tidak ada. Atau kayak saya misalnya hidungnya pesek. Padahal pinginnya ya mancung misalnya. Tapi nyatanya kok pesek. Ini sudah nikmat dari sana. Ternyata mungkin dengan pesek ini Allah menghendaki kalau saya ketemu istri ciuman biar cepat kena gitu kan, bisa jadi gitu. Nah, sisi positifnya gitu. Jadi tidak pernah kita pesan, tetapi Allah sudah berikan dengan desain yang sangat luar biasa yang itu sesuai dengan kondisi kita. Banyak kalau mau diurai rambut kita. Ada rambut ini kan macam, ada rambut yang tumbuh di kepala, ada rambut atau bulu yang tumbuh di atas mata, alis namanya, ada yang pasti namanya apa namanya ini? Bulu mata idep. Ini sama-sama bulu, kalau kita cabut kita sama namanya juga rambut. Meskipun namanya beda-beda, ada alis, ada. Dan juga tumbuhnya di area yang sama, di area kepala. Tapi fungsinya beda. Rambut yang di kepala ini kalau nggak kita potong setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah panjang. Bahkan punya ibu-ibu itu bisa sampai sebahu, bisa sampai panjang sekali. Maka kita potong. Sementara alis kita tidak pernah kita potong, ya tumbuhnya segini. Kenapa? Fungsinya juga beda. Allah mendesain sama-sama di kepala, tapi ternyata tanpa kita pesan, tanpa kita harus susah-susah ngatur, tidak perlu kita cukur tiap setahun sekali pun tidak. Bahkan saya nggak pernah sekali seumur-umur itu nyukur yang namanya alis, tidak pernah. Tapi alis itu tumbuhnya segini, sudah 40 tahun lebih ini. Alis ini segini saja. Sementara rambut tidak bisa kita hitung, sudah berapa ratus kali dipotong. Rambut yang di atas ini. Nah, itu juga tulang juga begitu. Ada tulang-tulang keras yang ada di kaki, di tangan keras. Tapi ada tulang yang lembek, ini juga tulang. Katanya saya belajar biologi, ini juga tulang. Telinga kita ini tulang, tapi Allah buat telinga ini tulang, tapi tulangnya elastis. Mungkin ketika kita tidur biar kita nyenyak. Kita bayangkan kalau tulangnya sama keras dengan tulang yang di tangan, tidak enak sekali. Ini namanya nikmat fitriyah. Ada nikmat itu yang sifatnya adalah nikmat ikhtiariyah. Jadi nikmat yang Allah berikan setelah kita berusaha. Contoh misalnya ya harta, kekayaan. Itu sudah dari sananya Allah sediakan. Cuma untuk kemudian diberikan kepada kita perlu ada usaha, perlu ada ikhtiar. Pinter itu juga perlu ikhtiar. Orang harus belajar dulu, harus ketemu guru, harus mendapatkan pengetahuan. Baru setelah kita belajar, proses belajar kita laksanakan, Allah memberikan nikmat yang namanya ilmu. Kita bekerja, Allah memberikan nikmat namanya harta, namanya kekayaan dan seterusnya. Itu nikmatnya sifatnya ikhtiariyah. Ada sifat nikmat yang namanya bersifat wahbiyah. Yang Allah berikan tidak karena semata-mata bekerja atau berusaha. Tetapi memang Allah memberikan itu dengan cara Allah karena kita, bahasa kita bonus lah. Karena bonus. Misalnya gini, ada satu hadis mengatakan, Man alima ilma ma lam ya'lam, allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, dia punya pengetahuan, kemudian dia amalkan, maka Allah akan memberikan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Bahkan tanpa proses belajar yang normal. Ada orang mengatakan namanya ilmu laduni. Nah, itulah. Jadi karena kita punya ilmu, kemudian kita amalkan, dari hasil pengamalan ilmu itu, maka kemudian Allah memberikan inspirasi. Ada tambahan pengetahuan. Atau bahasa kita mungkin inovasi. Inovasi itu nikmat sifatnya wahbiyah. Nah, nikmat itu.
Makanya nikmat itu banyak sekali, hampir seluruhnya ini ya nikmat. Sampai Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mau mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka selamanya tidak akan pernah mampu. Tidak akan bisa menjangkau. Ini nikmat yang bisa kita cerna. Nikmat yang tidak kita sadari, jantung, paru-paru, kemudian darah, dan seterusnya, apalagi oksigen. Ini kan nikmat luar biasa, banyak sekali. Tetapi di sini dikatakan nikmat itu ada 6 karena dianggap nikmat yang besar. Jadi semua nikmat, tapi nikmat terbesar dalam hidup kita itu, kata Sayyidina Ali atau kata Sayyidina Umar adalah ada 6. Yang pertama kata beliau, al-Islam, yang pertama adalah nikmat Islam. Yang kedua wal Quran, dan nikmat Quran, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat terbesar. Jadi Islam ini menempati urutan pertama. Kenapa? Islam itu luar biasa. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi orang-orang yang beragama Islam. Karena menurut keyakinan kita, dalam Al-Quran juga disebutkan, modal kita nanti selamat di akhirat itu ketika kita berstatus Islam. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dalam hidupnya pernah mengatakan la ilaha illallah, yakin sampai mati kalimat tidak bergoyang dalam hatinya, tetap istiqomah sampai akhir hayatnya, dia yakin dengan kalimat itu, dakhalal jannah, bisa dipastikan dia masuk surga. Cuma masuknya apa langsung, apa masih proses, apa masih mampir-mampir, ya itu masing-masing. Tapi yang jelas kalimat ini mengatakan dakhalal jannah. Dakhala itu pakai fi'il madi. Kalau dalam balaghah ini menunjukkan kepastian. Seolah-olah Rasulullah mengatakan siapapun yang mengatakan la ilaha illallah sudah dipastikan masuk surga. Dia punya jatah di sana. Artinya mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya, kalau orang tidak beriman, orang tidak la ilaha illallah, maka dia tidak punya jatah surga. Nah, itu mafhum mukhalafahnya begitu. Maka nikmat Islam ini, karena rukun Islam itu kan di syahadat nomor pertama. Jadi orang itu mesti orang beriman. Maka nikmat Islam ini dianggap nikmat terbesar. Dan alhamdulillah kita nggak pernah pesan itu. Kita lahir tiba-tiba Islam. Karena lahir dari orang tua, ayah kita, ibu kita Islam, mbah kita Islam, kita jadi Islam. Ini alhamdulillah kita syukuri. Ini nikmat terbesar. Mensyukuri nikmat terbesar. Karena apa? Ada beberapa golongan manusia, ada manusia yang bahkan keluarga Nabi, ada pamannya Nabi, yang sampai Al-Quran itu melaknat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudaranya, ayahnya Nabi, saudaranya Sayyid Abdullah. Paman kurang dekat bagaimana? Saudaranya bapak. Tapi Allah tidak izinkan dia mendapatkan hidayah. Dia tidak masuk Islam. Akhirnya ya tidak seperti seberuntung kita. Kita jauh dari Nabi, 1400 tahun lewat. Kita ketinggalan Nabi sudah hidup 1400 tahun yang lalu. Kita baru ada sekarang, tapi kita masih diberikan nikmat Islam. Ini luar biasa. Dan Islam kita, Islam dari lahir. Islam dari lahir. Jadi macam-macam memang orang masuk Islam itu macam, ada yang seperti kita dari lahir. Ada yang masuk Islam itu ya setelah dia mungkin mulai beranjak dewasa. Yang masuk remaja, masuk Islam. Allah berikan hidayah itu macam-macam. Ada yang sudah tua bahkan masuk Islam. Kalau kita melihat sejarah, para sahabat itu dulu tidak ada yang masuk Islam. Karena memang Nabi satu-satunya orang Islam kan. Begitu berdakwah, ada sahabat yang paling muda, Sayyidina Ali, masuk Islam sejak kecil. Ada yang sudah dewasa, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Tapi banyak yang belum Islam. Dan tahun ini sekarang pun gitu, zaman sekarang juga gitu. Ada yang orang masuk Islam itu memang dari remaja. Saya pernah mendengar satu kisah, itu ada seorang Cina itu yang ketika dia remaja sering mendengar azan. Kebetulan memang
tempat tinggalnya, ini orang Makassar kalau tidak salah. Tempat tinggalnya itu dekat dengan area emang pemukiman Muslim. Yang di situ adzan itu terdengar lewat toa, lewat pengeras suara. Pesan orang tuanya agak, kalau mau dibilang mungkin liberal kalau bahasa kita, bebas. Kamu nak kalau mau masuk agama silakan, mau pindah-pindah agama juga silakan, mau nyoba agama yang mana silakan. Cuma pesannya satu, yang penting jangan Islam. Nah, ini anehnya manusia itu gitu. Ketika dilarang kadang-kadang penasaran. Dia mikir, kenapa kok Islam dikecualikan? Yang lain enggak. Tapi ketika dia akhirnya sering mendengar adzan, lama-lama mikir, tergerak hatinya, akhirnya penasaran, gak kuat ngempet, akhirnya ingin tahu Islam. Akhirnya singkat cerita dia mendapat hidayah masuk Islam. Yang luar biasa lagi setelah masuk Islam, karena keyakinannya luar biasa, akhirnya dia betul-betul Islam secara totalitas, lalu kemudian dia belajar Islam. Umur keislamannya, dia masuk Islam setelah 3 tahun, masuk Islam dapat berapa, belajar ngaji, baca Quran, cuma mungkin orangnya juga cerdas. 4 tahun berikutnya dia hafal Quran. Ini luar biasa. 4 tahun setelah masuk Islam, tahun keempat dia sudah menyelesaikan 30 juz hafal Quran. Karena dia berprestasi, orang mu'alaf, 4 tahun sudah hafal Quran, akhirnya dia dapat beasiswa kuliah di Al-Azhar Mesir. Akhirnya dia jadi mahasiswa Al-Azhar karena beasiswa. Itu 4 tahun hafal Quran. Nah, kita dari kecil Islam, jangankan 30 juz 30 aja enggak semua hafal. Saya kalau Al-Haqqu Mutakasur sampai Anas saya jamin hafal. Apalagi kalau bulan puasa, karena dipakai tarawih. Tapi kalau hari-hari biasa ya enggak jamin itu. Itu ada. Ada juga yang Islam sudah tua. Kalau nggak salah di Perancis itu ada seorang profesor ahli bedah. Dia itu betul-betul tekun meneliti keilmuan, karena orang di penyakit dalam, organ dalam, dia juga ngerti tentang masalah bagaimana proses secara ilmiah ya, bagaimana janin itu berkembang sampai menjadi bayi. Jadi dia tahu prosesnya. Jadi antara ketika ovum dan sperma menyatu, kemudian berkembang menjadi janin sampai proses kelahiran, dia paham betul ilmunya karena memang seorang profesor. Yang namanya profesor kan pasti sudah tua. Nah, itu pasti sudah tua karena untuk menempuh profesor butuh jenjang pendidikan yang panjang. Itu sudah tua, meneliti itu. Nah, begitu meneliti dia sudah sangat paham, akhirnya dia menemukan, karena dia juga orang namanya ilmuwan, banyak ilmu yang dia serap, termasuk dia baca Al-Quran. Ada satu ayat yang dia temukan, ayat yang menceritakan tentang bagaimana proses janin itu terjadi. Yang dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan alaqah. Ada ayat itu, sama dengan hadis itu. Jadi dalam Quran itu manusia diciptakan dari tanah, dari debu, turab, kemudian summa ja'ala naslahu min sulalatin min tin, ada gitu, ada ayat yang mengatakan kemudian min nutfah. Keturunannya dari manusia pertama dari tanah, Nabi Adam, keturunannya itu dari nutfah. Nutfah itu cairan kental, perpaduan antara sperma dengan ovum. Kemudian setelah menjadi nutfah menjadi alaqah. Nah, dia teliti ini. Apa alaqah ini? Dia cari kamus bahasa itu dengan berbagai versi bahasa, ketemu ternyata alaqah ini maknanya beragam. Alaqah ini bisa bermakna segumpal darah. Kalau terjemahan Al-Quran itu makna segumpal darah. Ada juga bermakna sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang menggantung. Jadi sesuatu yang nempel, kayak di tembok nempel, namanya alaqah, menggantung. Ada yang bermakna lain, alaqah itu ternyata sama dengan hewan penghisap darah. Nah, kalau kita melintah lah, kita penghisap darah. Ternyata dari kajian profesor ini, yang namanya alaqah, itu yang ada di rahim, segumpal darah yang ketika nutfah tadi, cairan kental kemudian berubah menjadi segumpal darah, sifatnya persis dengan kalimat ini. Pertama memang berupa segumpal darah. Yang kedua dia nempel di dinding rahim. Setelah nempel di dinding rahim, dia juga berkembang hidup karena dia menyerap, menghisap darah dari ibunya. Nah, jadi dia menghisap darah, hidupnya itu dari darah orang tuanya, dari darah ibunya.
sehingga dia berkembang. Maka dia langsung takjub, subhanallah, luar biasa, Al-Quran pasti benar. Maka dia masuk Islam di usia sudah tua. Maka nikmat yang paling besar, kata Sayyidina Ali, adalah nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita tanpa proses yang seperti itu, tanpa melalui proses yang panjang, kita sudah menjadi orang Islam dan perlu kita syukuri. Yang kedua adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah satu kitab suci yang pamungkas, penyempurna daripada seluruh kitab-kitab yang Allah berikan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang fungsinya adalah menjadi petunjuk. Nah, jadi kalau kita analogkan mungkin mudahnya begini, kita ini sama dengan oleh Allah diberikan satu kendaraan, mungkin diberikan mobil, diberikan satu mobil, sekaligus diberikan buku petunjuk, tutorialnya. Nah, kalau kita mungkin orang IT, dikasih aplikasi, lalu dikasih tutorialnya. Ini fungsinya, tombolnya begini, perangkatnya gini, kemudian cara kerjanya begini. Petunjuknya lengkap. Itu kan senang. Orang tidak ngerti apa-apa, dikasih hadiah, dikasih tahu detailnya. Ini detailnya begini, bahannya begini, fungsinya begini, cara operasinya begini. Al-Quran ibarat itu. Kita oleh Allah diberikan kehidupan, jadikan manusia, lalu dikasih, ini loh perangkat kerja. Kamu manusia itu dari apa? Diterangkan dalam Al-Quran. Tujuanmu mau kemana? Diterangkan juga di Al-Quran. Proses menuju tujuan yang baik itu bagaimana? Nanti di jalan kamu akan ketemu begini-begini. Kalau ada problem begini, caranya begini. Quran itu lengkap. Jadi pedoman hidup. Luar biasa. Bayangkan kalau kita dikasih hidup, kemudian nggak dikasih petunjuk apa-apa, dibiarkan hidup. Sama dengan kita nggak pernah lihat mobil, nggak pernah ketemu mobil, tiba-tiba dikasih mobil. Biar harganya mobil 1 M ya nggak akan fungsi apa-apa kalau kita nggak paham. Buka pintu aja nggak tahu, nggak tahu. Tapi kalau kita paham, maka kita bisa memfungsikan kendaraan itu dengan baik. Sama dengan kita diberikan kehidupan, dikasih buku petunjuknya secara lengkap. Maka hidup itu menjadi sangat bermakna. Maka kata Sayyidina Ali, setelah kita berislam, kita punya yang namanya buku pedoman Al-Quran, maka inilah nikmat yang terbesar yang kedua yang Allah berikan kepada kita. Kemudian lagi yang ketiga, Muhammadur Rasulullah. Kita diberikan anugerah menjadi umatnya Rasulullah. Ada Al-Quran, buku petunjuk yang perlu kita baca. Tapi ada Al-Quran berjalan yang kita tinggal mencontoh. Namanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu lengkap. Jadi kalau orang di zaman sahabat, zaman Rasulullah masih hidup, sahabat itu nggak perlu, seandainya nggak baca Quran pun mereka aman. Kenapa? Ada contoh yang berjalan. Nah, ada Nabi yang kemudian menjalankan isinya Al-Quran dalam praktek.